Assalamualaikum sahabat. Alam barzah bukan berada di dalam kubur atau di bawah tanah. Alam ini adalah dimensi kehidupan lain yang menjadi tempat tinggal ruh manusia setelah meninggal dunia. Bahkan jika seseorang meninggal karena kecelakaan pesawat, tenggelam di laut, dimakan hewan, atau hangus dalam kebakaran, meskipun jasadnya tidak ditemukan atau tidak dikuburkan, ruhnya tetap akan memasuki alam barzah. Di alam barzah, setiap ruh akan merasakan apa yang telah mereka usahakan semasa hidupnya. Apakah mereka mendapat siksa atau tidak, itu semua bergantung pada amal perbuatan mereka di dunia, karena setiap orang bertanggung jawab atas setiap langkah yang mereka ambil semasa hidupnya. Mari kita ingat bahwa hidup di dunia adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa yang kita lakukan hari ini baik atau buruk akan menentukan nasib kita di akhirat. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk untuk hidup dengan amal yang baik, agar ruh kita mendapatkan ketenangan dan keselamatan di alam barzah nanti. Amin, Allahumma amin. Ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. Yang pertama, orang tua merindukan doa dari anaknya. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Yang ketiga, orang tua merindukan dari anaknya sedekah yang diniatkan untuk orang tuanya. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Dunia hanya sebagai tempat persinggahan maupun penginapan untuk menunggu hari akhirat. Tak seorang pun mengetahui datangnya kematian. Kematian itu seperti alif lam mim, ayat pertama dalam surat Al-Baqarah, yang berarti hanya Allah yang tahu. Tidak memandang usia, pangkat, jabatan, sehat ataupun sakit. Kematian akan menjadi pemutus segala kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Kehidupan di akhirat itu abadi, sementara tidak ada yang abadi di dunia ini. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati itu tidak harus menjadi tua. Dan jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati itu tidak mesti terlantar sakit. Silahkan kalian kerjakan urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Tahukah kalian, jenazah masih bisa merasakan sakit walaupun ruh sudah keluar dari tubuh? Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah saat datangnya tukang memandikannya. Saat itu ruh akan menjerit dengan sangat kuat, sehingga suaranya didengar oleh seluruh makhluk terkecuali jin dan manusia. Saat itu ia memohon kepada orang yang hendak memandikannya agar pelan-pelan saat melepaskan pakaiannya. Ia juga memohon agar tidak dimandikan dengan air yang terlalu panas ataupun dingin. Lalu ia juga memohon agar dimandikan tidak terlalu kasar, melainkan dengan kelembutan, karena ia sedang beristirahat dengan sakitnya setelah pencabutan nyawa. Begitu dahsyat sakitnya ketika nyawa dicabut secara paksa, hingga bekasnya masih terasa saat proses permandian. Allahumma salli ala sayyidina meninggal dunia, amal ibadahnya dikit. Amal ibadahnya dikit.
amal ibadahnya kurang. Sementara banyak bawa dosa. Dosanya banyak, ibadahnya kurang ibadahnya, tapi dosanya banyak. Ketika sakaratul maut, ini kan pasti mendapatkan yang namanya balasan. Begitu pula ketika mayitnya akan dibawa ke alam kubur, pasti sudah dinampakkan yang namanya neraka. Begitu pula berada di alam kubur, berarti mendapatkan yang namanya siksa kubur. Nah, singkat cerita, seiring perjalanan waktu sekian lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ini almarhum kaget, terkejut. Kenapa? Kuburannya yang tadi gelap jadi terang, yang tadinya sedikit terang tambah terang, yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya setengah luas menjadi lebih luas. Kaget itu almarhum. Lalu tanya sama malaikat, wahai malaikat, ada apa gerangan? Kok sekarang saya mendapatkan nikmat kubur, padahal saya banyak dosa, saya kurang ibadah. Dijawab oleh malaikat, kamu punya anak lima-limanya selesai sholat selalu berdoa. Bukan satu kali dia baca, minimal 3 kali dia doain kamu orang tuanya. Jadi titip, kalau kita habis sholat, robik pilihnya jangan 1 kali. Kenapa? Setiap baca robik firli, orang tua secara otomatis yang hidup maupun yang sudah mati, maka dosanya terhapus. Jadi jangan pelit doain orang tua. Jadi robik firlinya minimal 1 kali sholat 3 kali. Berarti kalau 5 waktu berapa kali? 15. Apa masih cukup? Kurang. Tambah. Mau berangkat ngajar, baca tuh di motor, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa, sisipin Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bapak mau berangkat kerja, sama baca doa naik kendaraan, sisipin Rabbi firli. Yang sekolah mau mulai belajar, titipin Rabbi firli. Kita mau lagi olahraga, berangkat, maka titipin Rabbi firli. Ketika itu kita baca, umpama ada 50 kali dalam sehari, berarti dosa orang tua kita 50 kali terhapus karena gara-gara Rabbi firli. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah dosanya terhapus, ini almarhum derajatnya ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu banyak-banyaklah kita mendoakan orang. Wah, itu ada tuh tambahnya, ikutin ya, nggak apa-apa ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira karimil abai wal ummahat karimil abai wal ummahat karimil abai wal ummahat. Ya Allah, muliakanlah ayah dan ibu kami fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Ini saja yang saya sampaikan. Fatihah terakhir ya buat almarhum ya. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan yang layak di surganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Nah segitu aja. Enak makan bakso di Ama itu. Kayak aslinya.